asli kayak lakian lalu. Tetap pepian hakun jualan Nyata ay hakun. Bila kadang kenapa ya teta kawin kayak ini dah teh. Tapi bang, nggak bener juga keluarga pian nilah. Mun ada kejadian di Banyu pasti selamat harus. Sudah. aku anak berpunya kamu mana. Trailer yang kalian tonton tadi adalah film pendek yang aku buat di tahun 2020. Dan hari ini aku mau bagi cerita tentang kisah di balik film Gaduh. Kamera plus driver. Mungkin video ini adalah video pertama dalam aku menceritakan sesuatu. Tapi ya karena emang hati sangat pengen untuk membagikan kisah ini kepada orang-orang, jadi aku buatlah videonya. Awalnya film ini adalah tugas akhir ya, di sekolahku, membuat film pendek dalam jangka waktu 1 bulan lamanya. Dan di sini aku menjadi seorang sutradara. Oke, singkat cerita, aku mendapatkan sebuah kisah di dalam film Gaduh ini dari kisah nyata, dan kebetulan aku mendapatkan lokasi yang sangat tepat dalam sebuah cerita ini ya. Dan aku mendapatkan sebuah villa yang benar-benar berada di tengah hutan. Sebenarnya aku terlalu mengambil risiko dalam mengambil lokasi rumah yang ada di tengah-tengah hutan ini, karena aku dan teman-teman semuanya, semua tim itu berumur 17-18 tahunan, dan kami sama sekali tidak ada yang membimbing dalam proses produksi ini. Tapi semua tim menyetujui bahwa lokasi yang sangat cocok di dalam sebuah ceritanya adalah lokasi yang berada di tengah-tengah hutan. Maka yaudah, oke, kita ambil. Kok jadi video dong? Makanya jadi jemput udah di laporan nih. Ini gue ini nih. Iya. Pun kawan. Anu pam biasanya untuk pakai hair dryer supaya sekira mengembangkan. Main Oke, di video tersebut teman-teman masih terlihat ceria, masih happy banget lah. Apalagi baru datang, apalagi juga mau melakukan proses produksi di esok harinya. Tapi ada beberapa juga temen yang ketika dia masih berada di perjalanan, ada beberapa orang yang ngelihat penampakan. Tapi dia nggak ngasih tahu sih secara spesifik gimana, melihat ada sesuatu aja yang lewat. Ya, ini adalah salah satu properti yang ada di film Gaduh. Dan mungkin kalau kalian sudah masuk ke dalam lokasi pertamanya, sudah ada cermin gede, Pak. Hari pertama syuting berjalan dengan lancar. Karena biasanya hari-hari pertama syuting kami pasti kadang selalu berdebat dalam proses ceritanya lah, entah itu teknisnya lah atau bagaimana lah. Dan alhamdulillahnya saat itu nggak ada yang berdebat sama sekali. Pokoknya emang semua sudah menyatu. Tapi yang nggak menyatu tempatnya nggak menyatu dengan kami. Banyak hal-hal aneh yang terjadi di situ. Cermin ini ada di salah satu scene ketika dia menangis. Dan kami juga mendapat kejadian atap yang bocor, padahal waktu itu sama sekali nggak ada hujan yang turun.
dan sampai sekarang masih berbekas. Kalau bathtub ini harusnya menjadi lokasi yang ada di dalam film. Tapi kalau kalian gak sadar, sebenarnya di dalam film itu bukan bathtub ini yang dipakai. Kami tricky untuk terlihat sama. Kami grading aja. Dan ada satu kamar mandi pada malam hari kami tidur, itu terdengar suara palu sangat kencang banget. Dan yang ngerinya bukan cuma aku doang yang dengar, ada beberapa teman yang terbangun di waktu yang sama karena mendengar palu yang berbunyi di kamar mandi tersebut. Pelan-pelan, bacain. Hari kedua, ya, hari dimana aktor kesurupan. Nah, di situ ketika dia sudah menyelesaikan adegannya dan aku bilang, oke, cut. Aku kan punya monitor sendiri untuk mempreview, dan di monitor itu dia nggak sama sekali break. Kan padahal aku udah bilang jauh. Oke, teman-teman semuanya break dulu, duduk santai. Tapi si aktor masih tetap berdiri. Aku lihat monitor, dia menundukkan kepalanya. Dan itu aku lumayan kaget banget. Tiba-tiba datang teman bilang, Mil, sudah kena. Waktu itu semuanya bingung, gak tahu mau ngapain. Si aktor pun mengalami kerasukan selama 4 jam. Selama 4 jam tersebut, ada 10 makhluk halus yang bergantian. Dan satu dari 10 makhluk halus yang bergantian tadi, dia ada bilang sama kami seperti ini, ayo kita lanjutin syutingnya. Kalau aku main, film kalian pasti juara. Saat itu dia bilang, selang beberapa menit, hujan turun. Deras banget. Dan saat hujan turun itu juga, dia selalu mencari air. Gak tahu kenapa. Jadi teman-teman semua pada ribet untuk nutupin pintu WC. Karena kalau dia udah ngeliat air, dia seakan-akan mau berenang di air itu. Gak tahu saat itu yang ngerasukin entah itu buaya atau apa. Pokoknya dia akan selalu mencari air. Kalau kalian tahu, di dalam naskah yang kubuat, aku memang menginginkan bahwa hujan itu akan ada di dalam film ini. Dan ternyata emang bener-bener hujan itu turun sangat deras. Tapi di balik cerita itu tadi, aku sangat berterima kasih sebagai sutradara untuk aktor-aktor Nur Selvia dan Bang Fuad di dalam film Gaduh ini. Karena mereka berdua sangat all out lah memberikan apa yang mereka bisa. Tentunya buat Selvia yang ketika dia sudah selesai kesurupan pun dia masih ingin untuk tetap melanjutkan syuting. Mungkin sampai itu aja, aku juga nggak mau terlalu lama untuk menceritakannya. Jika nanti ada kesempatan di lain waktu, mungkin video ini akan tetap berlanjut dan akan dibuat karena masih banyak cerita di balik kisah Gaduh. Dah.